Halo teman-teman, mohon maaf sekali lagi. Oke, mohon maaf sekali lagi ya teman-teman. Ini kita terkendala teknis, jadi ada beberapa gangguan di jaringan kita. Nah, di sini nanti kita 1 jam ke depan akan dibersamai dengan Bapak Novi Dwi Priyono Eshut, tentunya alumni Insiper, begitu dari jurusan Kehutanan. Nanti kita akan banyak sharing mengenai tema kita hari ini, pemanfaatan peluang dan tantangan dalam usaha perkebunan buah. Nah, di sini Ono dapat bergabung bersama kita di tengah-tengah kita. Akan saya sapa-sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung. Di sini ada Sari Yasmi, kemudian ada Husna Fatmawati, lalu ada Jack 15, kemudian ada M Munif Ahsani. Nah, di sini nanti teman-teman bisa bertanya-tanya, langsung drop komentar saja di bawah ini. Nanti untuk 2 orang pemenang bisa akan mendapatkan giveaway merchandise dari PMB Institut Yogyakarta. Nah, di sini mungkin ada beberapa teman-teman yang baru pertama kali bergabung dengan AIM atau kegiatan AIM, alumni Insiper menginspirasi. Nanti di sini merupakan wadah untuk teman-teman bisa mendapatkan sharing pengalaman mengenai karir, kemudian mengenai usaha dari alumni-alumni Insiper, tentunya yang nanti akan bisa menjadi pelajaran untuk teman-teman menjadi pribadi yang lebih baik, begitu di masa depan dan akan menjadi sukses dengan ciri khas teman-teman begitu. Jadi, nah di sini sudah bergabung bersama kita Bapak Novi Dwi Priyono Eshut, begitu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Fitri. Sehat Bapak. Alhamdulillah sehat. Nah, Alhamdulillah ini kita bisa berjumpa ya Bapak. Bapak bisa menjadi narasumber kita pada hari ini 1 jam ke depan. Tentunya di acara alumni Insiper menginspirasi, begitu ya Bapak. Nah, di Iya. sini sudah bergabung bersama kita Bapak Novi Dwi Priyono Eshut. Akan saya sedikit ceritakan atau saya bacakan CV dari Bapak Novi Dwi Priyono Eshut. Beliau adalah alumni S1 Kehutanan Insiper Yogyakarta, angkatan 1995, budidaya kehutanan kalau dulu ya Bapak jurusannya. Kemudian pekerjaannya adalah sebagai konsultan perkebunan buah, entrepreneur, penangkar bibit buah, pekebun buah, dan penjual buah tentunya. Kemudian pendampingan CSR PT Antam, dan berbagai tempat wisata di Kalimantan Barat, dan kegiatan lain yaitu menjadi ketua Geram atau Gerakan Ayo Menanam, dan menjadi narasumber tetap di RRI Pontianak. Nah, di sini untuk teman-teman yang mungkin teman Insiper di sini Pak sudah penasaran begitu, siapa sih Bapak Novi Dwi Priyono ini? Langsung saja begitu ya Bapak, langsung saja kami serahkan waktunya sepenuhnya untuk Bapak bisa nanti memperkenalkan diri dan menceritakan pengalaman-pengalaman dulu sewaktu kuliah, kemudian bisa juga menceritakan pengalaman-pengalaman bagaimana membangun usaha hingga menjadi sukses seperti saat ini. Begitu ya Bapak? Ya, Iya. silakan Bapak. Ya, Oke, monggo. selamat pagi teman-teman, adik-adik, para senior, itu ada Mas Slamet dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Waalaikumsalam perdana ya kita ketemu sama teman-teman sekalian. Saya masuk Instiper tahun 95 waktu itu warahmatullahi. ke Jogja dan mendaftar di mana ya, di Perikanan, ada di UI, juga Stiper ada 3 kampus waktu itu saya daftar dan alhamdulillah semuanya keterima. Tapi saya pikir-pikir kok kenapa saya ke Stiper saya nggak tahu. Mungkin ini takdir Tuhan juga hingga saya sampai ke sini pun takdir. Artinya kita mungkin saat itu ditakdirkan untuk bikin perubahan besar lah, ada yang ada di berbagai tempat termasuk di Pontianak ini. Tahun 95 saya tamatnya,
Kelamaan kalau zaman dulu itu lama. Ya nggak semuanya, saya aja yang agak-agak males ya. 95 tamat 2002. Tapi saya waktu itu aktif di berbagai kegiatan seperti terutama di HMI ya, Himpunan Mahasiswa Islam. Itu yang bikin kadang-kadang kita terlena. Tapi saya pikir ikut organisasi itu perlu ya adik-adik untuk bangun jiwa sosial, artinya hubungan dengan manusia, dengan belajar berorganisasi dan lain sebagainya itu penting. Jadi saran saya adik-adik bisa ikut organisasi kalau nanti ada masih kuliah di kampus. Juga tahun 2007 saat itu saya itu hobinya nanam-nanam kan, nanam-nanam bunga kaktus saat itu di Minomartani. Waktu itu masih ngontrak saya nanam di sana. Kebanyakan itu sekitar ada 400-500 tanaman lah kaktus saat itu. Terpikir ini kalau kebanyakan bingung juga, saya tempel di kaca itu, jual bibit tanaman. Akhirnya alhamdulillah laku sampai kurang-kurang kan. Nah, mulailah dari situ jiwa usaha saya bergejolak lah ibaratnya. Dan itu keterusan sampai sekarang. Saya tamat 2002, setelah itu saya merantau ke Kalimantan di PT Swakarsa Sinar Sentosa, saat itu ada di Muara Wahau ya, Muara Wahau. Terus saya kembali lagi dulu mau ikut pelatihan GIS pemetaan saat itu 2000 berapa ya? Ya 2000, saya sama 2002, 2004 nggak salah, 2003 akhir lah. Saya kembali ke Jogja untuk ikut khusus pemetaan. Alhamdulillah ketemu cewek nganggur di sana waktu saya lagi KSR, lagi ikut donor darah. Ketemu istri saya itu KSR. Jadi teman-teman hati-hati aja, jodohnya kemungkinan deket-deket kita aja. Jadi waktu di kampus saya itu sama istri nggak pernah kenal ya, nggak pernah ngobrol, tapi tiba-tiba jadi jodoh juga. Tanya kan, akhirnya saya nggak kembali lagi ke mana, Kalimantan Timur. Saya bangun usaha di Yogyakarta. Saat itu usaha tanaman hias sama ternak bebek lah begitu. Jadi itu karir saya dari kuliah sampai tamat lah seperti itu. Ada lagi Mbak? Langsung lanjut. Ya lanjut saja Pak, mungkin langsung dibagi tips and triknya gimana pemanfaatan peluang tadi yang Bapak sudah sempat ceritakan sedikit, bahwa Bapak menangkap peluang dan tantangan dalam usaha perkebunan buah, begitu Bapak, silahkan. Oke, jadi saya sudah ada dasarnya ya, memang dari dulu saya tenang tanaman, lalu saya kembangkan. Di kampus waktu itu ada pameran tanaman, saya ikut. Di kampus ada pameran, ada acara Jazz Natalis ya, saat itu saya ikut. Terus ada pameran di luar, akhirnya saya ikut. Nah, dari situlah saya males kuliah. Sudah mulai kacau pikiran, tapi nggak masalah bagi saya, karena dari situ kita dapat penghasilan lebih, dan itu justru membangun jiwa wirausaha saya. Terbukti begitu saya kuliah kerja, itu jadi nggak betah gitu kan. Kita nggak betah, pinginnya usaha aja, ya sudah kerja tidak sampai 2 tahun kita sudah berhenti dan kita wira swasta, dan disitulah awal titik balik kita ya. Jadi dari seorang yang bekerja menjadi seorang pengusaha. Saya usaha bebek saat itu dalam waktu 1 tahun saja sudah menguasai berbagai swalayan, juga rumah makan besar yang ada di Yogyakarta saat itu. Alhamdulillah lagi 2010 meletus Merapi, dar, selesai. Saya hancur saat itu, rumah hancur, mobil semuanya hancur, udah nggak ada tersisa sama sekali. Ya sekarang sih bangunannya masih ada di mana, Turi sana, kosong rumahnya. Lalu saya merantau lagi ke Kalimantan Barat ini, jadi buruh saat itu, jadi buruh sawit. Ijazah saya tidak ada, entah kemana saat itu, saya nggak saya pikirkan. Yang penting saya harus berubah kan gitu. Saya kembali lagi ke Kalimantan, tidak berbekal ijazah, sudah saya jadi buruh sawit, jadi buruh karet. Tapi makanya adik-adik pentingnya kita untuk belajar di kampus dengan sungguh-sungguh, kita berbekal ilmu bukan berbekal ijazah. Alhamdulillah dalam waktu 2 tahun saja saat itu, 1 tahun lebih lah saya ikut jadi buruh,
di pembibitan, lalu saya usaha keliling, dagang, alhamdulillah jadi ya tidak besar lah, tapi ya lumayan. Kalau di Pontianak tanya sama kepala dinas pertanian sana sama gubernur, nama saya kenal kan seperti itu. Jadi kenapa saya usaha di bidang tanaman buah ini? Jadi adik-adik sekalian, kalau menurut data impor buah saja itu saya tadi coret-coret ini terpaksa karena yang dihadapi itu orang-orang pinter. Tahun 2018 itu kita saja impor buah 6.662.753 ton. Bayangkan, tahun 2020 kemarin terjadi penurunan sedikit saja, mungkin karena masa pandemi, hanya banyak barang nggak bisa masuk, 638.556 ton buah masuk ke Indonesia. Bayangkan dengan nilai 271 juta dolar, atau kalau kita rupiahkan itu sekitar 19 triliun rupiah. Dari angka sini saja kita sudah melihat peluang itu bahwa kebutuhan untuk buah di Indonesia saja besar sekali ya. Saya dulu pernah presentasi di Witchland International, kalau nggak salah di Bogor. Saya pernah jadi pembicara berbagai tempat ya, misalnya di BRK, Badan Studi Gambut, MCA Amerika, terus Witchland International dan sebagainya. Saya presentasi di situ bahwa mereka juga terkejut ya, bahwa peluang buah ini juga besar ternyata. Contohnya kita masih tahun 2017 kalau salah, kita impor untuk kelengkeng saja waktu itu kita 8.000 ton. Itu luar biasa sekali. Dan di sini kita tahun 2020 kita masih kelengkeng itu dalam 1 tahun ya 34 juta ton rupanya. 29,2 ribu ton. 29.000 ton itu artinya angka yang besar sekali kan. Kalau kita sudah saya hitung untuk mencukupi ini saja, untuk mencukupi 29.000 ton, kita butuh lahan kira-kira 9.000 hektar. Wow, luar biasa besar sekali kan seperti itu. Adik-adik sekalian atau teman-teman juga, berkebun buah ini sangat prospek sekali. Kita itu saja, itu dari kebutuhan ya, itu belum lagi di angka jeruk. Kalau adik-adik di teman-teman ada di Jawa, di Jakarta, saya lihat cukup prihatin, beda dengan yang ada di Kalimantan Barat ya. Mungkin Kalimantan Timur dan Kalimantan pada umumnya masih mending ya. Kita masih makan buah-buahan lokal. Bayangkan teman-teman yang ada di Jawa, itu makannya buah impor. Yang di Lampung kemarin itu, kalau Lampung agak tegas ya dinas pertaniannya, anggur itu hampir 100% berformalin. Bagaimana racun setiap hari kita masukkan, niatnya kita akan sehat, malah justru tidak sehat. Itu yang sangat saya pikir sangat mengkhawatirkan. Dan ini juga peluang bagi teman-teman sekalian untuk mengembangkan kebun buah. Contoh saya kenapa selalu ngotot untuk mengembangkan jambu kristal yang ada di kota Pontianak. Saya selalu dari awal tahun 2011 setelah Merapi meletus saya merantau ke sini. Jarak setahun saya sudah bisa beli kebun. Ingat saya tidak mengandalkan warisan atau apapun karena bapak saya memang nggak ada. Jadi memang modal benar-benar dari nol. Kita merangkak. Dalam 1 tahun saya bisa beli luas lahan 1 hektar lalu saya kembangkan jambu kristal. Saat itu jambu kristal tidak ada di kota Pontianak. Untuk pemasarannya saja awal untuk memperkenalkan demikian sulit. Tapi saya ingin jadi pionir. Kalau kita bisa menguasai satu produk dan itu berkembang, itu otomatis kita akan jadi penguasanya ke depannya. Karena jambu kristal itu adalah cara instan kita untuk memajukan diri kita atau memajukan petani pada umumnya itu secara instan. Karena apa kelebihannya? Misalnya di jambu kristal 7 bulan sudah panen loh, bukan berbuah. 7 bulan panen, produktivitas tinggi, dan simpan lama, rasanya enak, harganya bagus. Sekarang ada nggak varietas buah yang melebihi itu jambu kristal yang kita lihat sekarang? Saya pikir belum ada yang bisa kita yang menggantikan itu, karena
Saya setiap tahun sekali akan keliling ya Jawa, Sumatera, ngobrol sama teman-teman varietas-varietas baru yang akan kita kembangkan, yang itu bisa mengangkat derajat kehidupan masyarakat seperti itu. Gini adik-adik dan teman-teman sekalian, kalau kita kerja di suatu perusahaan, maaf ya ini teman-teman yang ada di perusahaan, kita kerja di perusahaan sawit, kerja di perusahaan karet dan HTI dan lain sebagainya, otomatis kita membatasi pendapatan kita sendiri, betul nggak? Kita gaji berapa? 10, 15, 20 juta. Kalau gaji 10 juta saja, mendingan buka angkringan kayak saya itu, nggak susah-susah kalian, saya nggak jaga, nggak apa, 10 juta itu pasti dapat lah. Buka angkringan aja, saya pikir nggak usah jadi orang pinter-pinter juga kan gitu loh. Kita adalah mahasiswa, kita adalah sarjana, kita bisa membuat perubahan. Justru kalau kita berwira swasta, kita bisa membantu teman-teman sekalian kita yang lain atau membantu masyarakat dengan kita tenaga kerja dan lain sebagainya. Justru kemanfaatan kita akan jauh lebih besar. Makanya saya pujuk teman-teman sekalian untuk menjadi pengusaha wira swasta ya, ataupun kalau sudah jadi pegawai juga bisa nyambi untuk wira swasta. Dari situ niatan kita bisa membantu orang lebih banyak seperti itu. Gini hitungan kita ya, misalnya di jambu kristal saja. Jambu kristal itu sudah saya hitung 1 hektar 10.000 meter persegi. Populasinya itu kalau jarak tanam 3 kali 3 itu ada 1.100. Taruhlah kita ambil 1.000 saja untuk memudahkan penghitungannya ya. Terus produktivitas terendah bukan tertinggi. Saya hitung terendah saja. Itu 3 kilo per pohon per bulan. Kita hitung segitu. Ada yang sampai 8 loh. Ini kita hitung rendah 3 saja. 3 itu 3 kilo per pohon per bulan, berarti potensi kita di angka 3 ton per bulan. Kalau kita tanam di Pontianak, ini karena saya tidak tahu harga Jawa ya, kurang mengamati. Di Kalimantan Barat harganya itu untuk tingkat petani 15.000. Berarti kalau kita kalikan 3 ton per bulan, itu penghasilannya sekitar 45 juta. Kita potong biaya operasional, perawatan apa segala, 30 juta kita pasti dapat. Beda halnya dengan justru teman-teman yang di Kalteng dan di Kaltim. Di Kaltim itu harga di petani 22,5. Kalau di Kalteng itu 20, informasinya seperti itu. Ya kalau kita hitung 20 saja berarti kalikan 3 ton 60 juta itu. Dari sini artinya supaya memacu lah buat teman-teman sekalian untuk selalu berkembang, selalu jangan mengandalkan diri kita untuk jadi ijazah kita selalu pikirkan untuk jadi pegawai, untuk kerja di mana. Saya pikir saya dulu ada masalah terakhir mungkin yang di sini. Jadi 2019 sampai terakhir kita belum ini saya ke Kalimantan Timur itu. Saya selalu terngiang-ngiang ini ada yang salah dengan sistem pendidikan kita gitu loh. Karena begitu kita tamat, itu yang kita pikirkan apa? Kita akan kerja di mana kan seperti itu. Belum pernah saya ketemukan teman-teman zaman dulu lah. Itu akan usaha apa dulu atau sudah merintis dari kuliah. Saya pikir belum pernah ketemu seperti itu. Padahal ini sesungguhnya adalah peluang bagus. Semoga yang sekarang akan jauh lebih baik daripada generasi yang dulu. Kita ingat sejarah. Jadi saya teringat itu dengan ceritanya Minyak Jinggo. Kalau kita lihat Minyak Jinggo, saya sudah sampaikan ini pada Pak Rektor ya. Jadi Minyak Jinggo itu sakti manakala ada gadanya saja itu, senjatanya itu, sakti dia. Begitu itunya hilang, sama Damarwulan aja sekali pukul aja kalah. Maksudnya apa di sini? Kita jangan jadi seperti Minyak Jinggo. Kita akan sakti manakala kita ada ijazahnya saja. Anggap saja gada itu pengganti ijazah. Ada ijazahnya kita sakti. Ngelamar sana-sana sini. Begitu ijazah kita tidak ada, mau jadi apa kita? Nah seperti itu. Maksud saya, jadilah generasi seperti Wiro Sableng. Dia tidak ada kampak maut naga geni 212. Dia turun ke masyarakat, dia tetap berguna, dia tetap sakti, tidak akan kehilangan kesaktiannya. Begitu pula dengan alumni Stiper kita. Kita harapkan
begitu mahasiswa keluar kampus, dia benar-benar ilmu yang didapat dari kampus itu sudah bisa menghidupi dirinya sendiri. Belajar yang kalian suka, kembangkan hobi dari mulai kuliah. Kita gini aja, misalnya yang terutama peluang teman-teman yang ada di luar Pulau Jawa, yang ada di Kalimantan, Sumatera, dan lain sebagainya. Usaha untuk mengembangkan bibit buah saja, itu besar sekali loh. Kalimantan Barat itu sekitar ratusan ribu lah untuk satu bibit varietas di durian saja. Itu ratusan bibit kebutuhannya. Bayangkan kalau satunya nilainya 10.000, itu nilainya sudah berapa miliar kan. Dia peluang untuk mengembangkan baik di bidang perkebunan buah ini saya pikir besar, mulai dari pembibitannya, mulai dari buahnya. Jadi ya perlu diketahui teman-teman, kenapa sih saya di sini bukannya sombong ya, artinya kalau sekelas wali kota, bupati itu tinggal WA-an saja kan, seperti itu. Ya sulit bagi saya untuk bertemu. Kadang-kadang kan leluconnya gini, kemarin Dinas Pertanian Provinsi marah-marah sama saya kan, Mas, kalau ngundang Pak Kadis itu pakai surat gitu loh. Atau ke wali kota ada yang tanya, Mas, gimana sih cara menghubungi wali kota? Kan nggak mungkin saya bilang, oh WA aja, seperti itu kan. Artinya kita cuma WA aja, urusan selesai, mau bikin event atau ketemu atau apapun. Kenapa saya bisa seperti itu ya, termasuk kalau Pak Gubernur, saya agak serem juga ya Pak Miji di sini agak galak soalnya. Jadi kenapa kita bisa ini? Karena kita banyak melakukan perubahan. Bagi saya sukses itu bukan seberapa banyak yang saya miliki, berapa banyak mobil, ya mobil ada sih, atau berapa banyak rumah yang saya punya. Saya belum punya ngontrak, Mbak. Tapi seberapa besar perubahan yang kita bisa buat di masyarakat. Dengan adanya kita alumni Stiper di sini, bayangkan satu orang saja. Sebenarnya kalau mau ya, karena banyak juga teman-teman yang nggak pede atau tidak mau. Banyak kan sih nggak pede. Sebenarnya kita itu orang-orang hebat yang ada di Stiper. Saya satu orang bisa membuat perubahan besar, artinya dengan adanya saya puluhan, mungkin ratusan hektar sekarang kebun buah di Kalimantan Barat sudah tercipta. Dulu kami dengan alumni Stiper Pengda Kalbar membuat kebun percontohan di Rasau Jaya. Dan teman-teman sekalian, kalau main, Pak Rektor sudah main ke sini, Pak Rektor Pak Buadi atau Pak Arsa pun sudah main ke sini ya. Beliau bisa melihat sendiri perubahan yang kita lakukan. Jadi dalam 1 hektar dengan luasan puluhan hektar sekarang sudah menjadi benar-benar sentra buah yang ada di Desa Rasau Jaya 3. Alhamdulillah berkembang, termasuk di PT Antam, di beberapa tempat wisata, di Danau Laut, di Singkawang, seluruh Kalimantan Barat lah. Artinya tenaga kita banyak dibutuhkan di sana, kita sebagai konsultan lah. Bagi saya begini, jadi kalau kita menyuruh orang untuk menanam, itu tapi kita tidak dampingi hingga dia panen termasuk pemasarannya, omong kosong. Termasuk kelemahan yang ada di teman-teman yang ada di dinas. Itu kadang-kadang ngasih bantuan aja, bibitnya pun nggak jelas lah, saya bilang seperti itu. Varietasnya nggak jelas, kesesuaian tubuhnya nggak jelas, banyak nggak jelas kalau untuk bantuan dinas. Saya ngomong gini tidak hanya keras di sini ya, tapi boleh tanya Pak Kadis Pertanian, itu saya labrak langsung ya kan, saya ajak ke lapangan saat itu. Sampai kasih buahnya pun dipindahkan. Karena banyak hal yang tidak sesuai lah untuk masyarakatnya. Misalnya di Kalimantan Barat kemarin ada pengadaan bantuan mangga. Mangga itu kan di sini pertumbuhannya bagus, tapi adaptabilitasnya, serangan hamanya itu kan luar biasa. 2 tahun pasti akan mati. Jadi adik-adik atau teman-teman sekalian, belajarlah yang benar. Jadi kita tahu kelebihan, kekurangan, keseluruhan tempat tumbuh. Varietas yang kita nanti akan sarankan kepada masyarakat itu benar-benar bisa mengangkat derajat hidup masyarakat. Bukan sekedar bibit terjual sudah. Tidak seperti itu. Tapi kita jual bibitnya, kita dampingi masyarakat hingga berhasil, lalu juga kita pikirkan untuk pemasarannya. Ya, kita kalau pedoman saya, kita makmur dengan memakmurkan orang lain. Maksudnya gini, kalau kita tampung sekaligus hasil panennya, toh kita dapat untung juga gitu loh. Tapi pakai adab, artinya beda dengan tenggulak prinsip ekonomi itu yang bikin rusak, kadang-kadang tidak bermoral kan seperti itu.
dengan modal setinggi-tingginya untuk sebesar-besarnya. Bagi saya tidak. Jadi kita akan terbuka dengan petani. Petani kita ambil 15.000 nih. Kita jual ke pedagang 17.000. Jadi untuk saya 2.500. Artinya kita di sini bisa kita pastikan bahwa yang akan sejahtera itu di selain kita juga petaninya akan sejahtera. Nanti bisa lihat teman-teman yang main ke Kalbar, kita bisa bagaimana perubahan sudah kita lakukan, bagaimana masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya. Sekarang mereka ketemu kita senyum, mereka ketawa, kan gitu. Artinya itu suatu penghargaan yang besar lah buat saya, bisa datang ke masyarakat, mereka senyum, tidak cemberut seperti itu. Saya pikir itu hal yang luar biasa bagi saya. Jadi target saya sebenarnya itu kita bisa bikin perubahan sebesar-besarnya di masyarakat, karena sesuai dengan Nabi kan, khairun nas anfa'uhum linnas, seperti itu. Jadi itu pedoman hidup saya. Jadi kalau peluangnya itu tadi ya, teman-teman sekalian, bahwa peluang usaha di bidang buah, baik bibitnya ataupun buahnya, ini luar biasa. Tiap daerah tentu akan berbeda. Misalnya kita akan mengembangkan jambu kristal, itu tentunya kalau di Jawa mungkin bisa kita ganti dengan anggur, karena anggur pun kebutuhannya besar dan saingannya sedikit. Di Jawa sekarang harganya cuma 6.500 untuk di jambu kristal. Jadi intinya bahwa kita akan memberi saran kepada masyarakat atau kita akan menanam apa, itu lihat persaingannya juga. Nah, jangan asal tanam, salah varietas saja itu mempengaruhi kita akan kemana berapa tahun itu nanti akan berbuah. Kalau buat diri kita sendiri tidak masalah, kita rugi nggak masalah. Tapi kalau omongan kita sekarang didengar orang 10 ratusan orang akan menghitung kita, itu ingat bahwa hidup mereka itu tergantung dari omongan kita. Kita alumni Stiper ini berat terus terang, karena Stiper terutama sudah terkenal ya di Kalimantan, di Sumatera dan lain sebagainya. Mereka tidak tahu saya ini orang kehutanan gitu loh. Taunya orang Stiper, tanya pertanian, jadi acuannya hebat nih orang Stiper, seperti itu. Tapi ini justru jadi memacu saya untuk belajar dan belajar. Ya, imbas baiknya alhamdulillah sekarang kita di sini sudah jalan, masyarakat sudah jalan, sudah banyak yang kita lakukan, perubahan sudah banyak, dan permintaan bibit pun dari kita itu sudah semakin besar seiring dengan kepercayaan masyarakat. Kalau pemasaran buah sih saya target sedikit saja, 1 hari 1 juta untuk pemasaran bibitnya, dinilai rupiah ya. Jadi 1 bulan sekitar 30 juta itu angka minimal penjualan targetnya, walaupun kadang sampai ratusan kan, seperti itu. Intinya peluang di bidang buah, bibitnya juga besar, terus ininya besar, buahnya juga besar. Dan kampus, saya pikir kemarin saya jalan-jalan ke kampus, ngobrol dengan Bapak Surojo Tahendayani di sana, itu karena saya sholat ya di Masjid Nurul Iman, itu yang meresmikan Pak Soeharto. Saya paham loh itu, karena saya dulu aktif di masjid sama dengan Mas Slamet itu. Bercanda Mbak, enggak juga saya lanjut ke masjid. Jadi saya waktu itu sholat Jumat, kita lihat duduk saya di teras, ini ada depan masjid itu ada kelengkeng pimpong yang daunnya melekuk. Taruh depan saya 10 jenis kelengkeng, saya akan bisa membedakannya. Berikut kualitasnya, kapan tahun berpanen, produktivitasnya bagaimana. Itu depan kampus ada kelengkeng pimpong yang daunnya melekuk ke dalam seperti ini. Terus bijinya pasti besar, dagingnya tipis, buahnya besar itu. Nggak usah ini saya apal itu berapa tahun berbuah, semuanya kualitasnya apa. Itu bibitnya di Pontianak saja paling tidak senilai 50.000, bayangkan. Di Jawa itu taruhlah 20.000 saja, itu cabangnya ada banyak loh. Ada 10 sampai ratusan loh. Kalau ada kita cangkok 50 saja, kita kalikan 20.000, itu duit 1 juta loh depan kampus tuh. Jadi sebenarnya di kampus sendiri sudah banyak potensi yang bisa kita kembangkan, termasuk di KP2, di mana itu kan banyak sekali tanaman-tanaman buah. Saran saya kemarin kepada Pak Roja atau teman-teman,
itu silakan di budidaya kita belajar nyangkok. Jadi praktek itu sekaligus budidaya, belajar nyangkok, belajar okulasi, belajar sambung lah, grafting di situ, di KP2. Tidak harus ada praktikum kalian praktek, kalau bisa itu diusahakan, cari biji kelengkeng, kalian semai, disemai, langsung disambung di situ, grafting, nanti bibitnya dijual. Akhirnya apa? Steeper akan terkenal juga dengan penghasil produk-produk berkualitas, produk buah. Karena namanya steeper, otomatis kalau kita terbuka saja jualan bibit buah di kampus itu di belakang itu, untuk mahasiswa berkarya juga menghasilkan uang, kita akan terkenal kok. Kita akan lebih mempunyai nama besar, harga diri kita tidak jatuh steeper gara-gara kita jualan buah. Saya pikir justru itu akan membesarkan nama steeper. Dan satu lagi peluang bahwa adik-adik mahasiswa gaji bayar SPP-nya berapa sih satu bulan? 1 juta, 2 juta. Kalian dari situ kalau 2 juta aja, itu kita target saja, bikin aja 100 bibit, kalikan 20.000 itu 2 juta. Kalau nyambung 100 bibit itu cuma waktu 3 jam, bukan bekerja 1 bulan. Perawatannya ya berbulan karena kita harus nyiram. Jadi banyak peluang yang di kampus, artinya yang kita bisa usahakan seperti itu. Saya pikir apalagi ya yang mau saya sampaikan ini. Ya paling itu aja, silakan nanti kalau ada yang ditanyakan lah, nanti dipanjang di pertanyaan saja. Saya kembalikan, Mbak. Ya baik Bapak. Nah ini tadi sudah cukup banyak juga yang sudah di-sharingkan dengan teman Instiper yang ada. Ini ada beberapa pertanyaan Pak yang masuk ke kami. Itu ada pertama, bagaimana cara Bapak dalam menghadapi setiap kesulitan keadaan baik faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi usaha perkebunan buah Bapak. Monggo Bapak bisa langsung dijawab saja. Kesulitan tidak ada hal yang mudah, sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, gitu kan. Jadi setiap daerah tentunya tantangannya akan berbeda-beda, makanya perlunya kita adik-adik sekalian waktu kuliah berorganisasi itu. Jadi kita bisa menghadapi banyak orang, kita mengerti karakteristik orang, otomatis kita cara-cara menghadapinya pun setiap daerah akan berbeda-beda. Saya cerita saja di Pontianak dulu, saya dari nol, tidak ada modal, bagaimana saya akan berusaha. Jangan pernah berpikiran bahwa kita usaha harus dengan modal. Seperti itu, ini tantangannya ya. Jadi, saya lihat teman-teman yang penangkar bibit buah ada berapa, saya amati harga terendahnya siapa, saya ambil di situ, saya jualan. Jadi, begini, saya dulu kerja di pembibitan buah, tempat di sini, pagi jam 7 sampai jam 4 sore. Jam 4 sore saya mandi, istirahat sebentar, setelah maghrib saya jualan bibit keliling. Masuk akal? Tidak. Siapa yang bawa keranjang kira-kira malam-malam jualan bibit? Dikira maling, pasti. Tapi maksud saya bukan itu. Kita akan melatih diri kita supaya lebih keras. Kita akan berusaha lebih keras. Target saya cuman membuat Tuhan kita kasihan saja. Manakala Tuhan kasihan, tentunya nanti akan rezeki itu akan dipermudah, akan diberikan. Jadi target saya bukan bibit itu harus laku, tapi usaha kita, ngelihat kesungguhan kita, pasti Tuhan akan kasihan. Dan alhamdulillah terjadi mujizat. Saat itu saya dipanggil orang, diajak ngobrol, dinasihatin segala macam lah, betul itu, diberi uang 5 juta rupiah. Free, gratis, tidak ada bunga, tidak apa, tidak ada pengembalian. Benar-benar diberi 5 juta. Ini orangnya di belakang pom bensin Kota Baru, kalau teman-teman yang ada kenal sini, rumahnya di situ. Dulu saya dipanggil di situ, dikasih 5 juta. Jadi, itu kita kerja dengan keyakinan penuh, tantangan apapun jangan mudah menyerah, ya kan? Di mana kita ada kemauan, di situ pasti ada jalan, jangan pernah menyerah. Jadi saya keliling teman-teman, saya lihat potensi teman-teman yang punya penangkar ada berapa, saya ambil yang murah-murah, saya jual. Dari situ kita terkumpul modal, saya berhenti dulu bekerja, saya fokus keliling, jualan keliling, sudah dapat relasi, bisa ngontrak, alhamdulillah ngontrak rumah, habis itu saya bisa beli kebun, bibit bisa banyak, dan berkembang saat ini. Tantangan kita yang terbesar adalah di kemauan kita sendiri, bagaimana kita membangun diri kita sendiri, punya kemauan yang kuat, punya tujuan, punya target. Jangan bekerja tanpa target. Begini maksudnya, targetnya begitu kita dari nol,
ini bulan ketiga saya usaha apa, bulan keempat saya harus punya tanah, tahun depan saya harus punya kebun, tahun depannya harus kuasai swalayan seperti itu. Jadi kita pun kerja tertarget lah, gitu. Berarti dari sini kuncinya yaitu pantang menyerah juga ya Bapak ya. Iya, Gitu ya Bapak kemauan. ya. Jadi ya tentunya dengan kemauan tadi, dengan target yang ditetapkan bahwa kita akan menuju kemana begitu, tentunya dengan jiwa pantang menyerah kita untuk bisa mencapai target tersebut begitu ya Bapak ya. Iya. Karena tidak ada kesulitan, tidak ada kesulitan tanpa adanya kemudahan itu tadi. Jadi semua Waktu. hambatan pasti ada itunya ya Pak, penyelesaiannya ya Bapak ya. Betul. Yang penting Oke, semangat. baik. Iya, ya, ya itu terpenting juga, Pak. Ini ada lagi Bapak dari Bapak Slamet Raharjo ini Ya, menanyakan dulu Kadif. ide menjadi wirausaha itu dari siapa Pak? Begitu Pak. Ini ada request pertanyaan dari Bapak Slamet Raharjo. Wah, Mas Slamet, senior kita itu. Beliau kepala dinas pertambangan kan di Kalimantan Timur itu, sahabat saya juga. Jadi kenapa saya berwirausaha dan pembibitan ya? Itu mungkin takdir juga sebagian besar. Tapi saya dulu bekerja di berbagai perusahaan. Saya pernah waktu bujang saya kerja di uh, pabrik benzoil oli di Kalimantan Timur, kepala gudangnya, pendapatan saat itu mungkin gaji 4 juta ada tunjangan macam-macam, saat itu sudah 9 juta. Tahun 2002 saya masih bujang. Luar biasa. Saya pikir saat itu saya mewah sekali. Saya pindah ke sawit, gaji itu cuma 1 juta. Terus saya pindah lagi berbagai perusahaan. Tapi apa? Saya merasa tidak nyaman, tidak betah. Ya, apalah, beda. Mungkin karakteristik orang itu berbeda-beda. Kita bisa mikirkan, oh saya ini cocoknya jadi pegawai, oh saya ini cocoknya jadi seorang pengusaha, seperti itu. Jadi, situ saya berpikir, saya selalu pindah-pindah perusahaan. Begitu saya ke Jogja pun saya menikah, saya berpikir lagi, saya akan kembali, titik balik kita kembali ke Kalimantan untuk bekerja, atau saya akan wirausaha. Nah, saya berpikir di situ saya kerja ini selalu pindah-pindah ya kan, selalu tidak betah. Dan saya itu kerja itu tidak bisa diatur, walaupun itu segi positifnya. Contohnya gini, saya kerja saat itu di Swakarsa. Ya dalam waktu dia sampai 2 tahun saat itu udah ditawarin manajer. Entah itu tak benar tangga itu orang ngomong, GM-nya dari Malaysia waktu itu ngomong tawarin manajer kan seperti itu. Karena apa? Saya kerja totalitas, saya tidak mau diatur. Saya kerja begini. Misalnya orang mengerjakan land clearing nih 500 hektar, dia selesai dalam waktu berapa? Oh 4 bulan. Saya kerjakan selesai dalam waktu 3 bulan. Pembibitan nanam sekian ribu pokok ini selesai berapa? Saya pecahkan rekor saat itu di apa? Cek aja di Swakarsa, yang kerja di Swakarsa ya. Land clearing saya selesai dalam waktu berapa? Mungkin tercepat insya Allah. Nah jadi dari situlah saya merasa saya itu kerja tidak bisa diatur, dan saya lebih senang wirausaha. Saya mengingat masa-masa indah kuliah dulu ya kan. Indah, maksudnya jualan. Kalau pacaran enggak ada pacar saat itu. Soalnya wajah saya tidak tampan, senyuman juga tidak menawan, pakai sendal jepit, bau, dan lain sebagainya, makanya tidak laku. Ya itu kebetulan aja udah dapat istri. Malah curhat nih. Kembali lagi, tapi mana tadi ini? Jadi dari situ titik balik saya pengen usaha, ya kan, akhirnya saya usaha bebek potong waktu itu. Saya usaha bebek saja, itu dalam waktu gak ada kalau 3 bulan saya sudah kuasai pasar itu di Jogja saat itu. Karena kita misalnya harus punya alasan kenapa orang beli produk kita, kenapa orang beli bibit kita, kenapa orang beli bebek kita. Kita lihat saingannya, apanya, oh kualitas bulunya kurang bagus, otomatis saya cari cara ilmu supaya ini bagus ya, bersih. Bebeknya kan susah untuk membersihkan bebek. Jadi saat itu saya bisa kuasai swalayan juga, bebek Pak Slamet lah apa segala itu dulu saya sudah supply dalam waktu cepat. Otomatis saya meningkatkan seperti itu, bisa
beli rumah, mobil dan lain sebagainya. Walaupun Tuhan berkehendak lain, kembali ke nol lagi. Tapi ini apa ya? Titik balik juga. Saya itu dulu berpikiran tentang uang, uang, uang dan uang. Saya tekan orang untuk gaji murah supaya dapat mendapatkan ini banyak. Di sini justru kebalikannya, Tuhan mengingatkan kita di sini di Kalbar, Pontianak, saya justru fokusnya ke perubahan bagaimana supaya masyarakat makmur dan kita juga berkecukupan. Seperti itulah intinya. Baik. Jadi kalau untuk yang poin kedua ini memang jiwanya dari awal memang terpanggil untuk jadi wirausaha begitu ya Bapak, dari mulai zaman kuliah begitu ya. Iya. Ya, Betul. jadi sudah, dan kebetulan memang menggeluti, senang dengan passionnya ini tadi, digeluti benar-benar, walaupun ada ups and down-nya, tapi tetap tadi tak pantang menyerah tadi ya Bapak ya. Iya. Gitu. Nah, ini ada komentar Pak, dari saya bacakan komentar dari Franciscus Saverius Sunarto. Ini ada komentarnya. Mantul Mas Priyono membuka wawasan dan memberi motivasi kepada kita semua. Bravo, semoga Tuhan memberkatimu dan keluarga. Gitu Bapak. Amin. Terima kasih. Lagi Pak, ini kita sambung lagi karena ini sangat menarik ya untuk teman-teman. Jadi ada banyak pertanyaan yang masuk ke kita. Ada satu lagi pertanyaan yang terpilih dari kita. Selama Bapak studi di Instiper, hal apa yang Bapak dapatkan sehingga bisa bertahan hingga saat ini? Begitu Bapak, silahkan Bapak. Nah, ini pertanyaan menarik ini kan. Jadi kalau sebenarnya kalau kita kuliah itu berapa persen sih ilmu yang kita bisa gunakan? Kita belajar metrik, belajar apa matematika dasar, apa bisa digunakan kan gitu kan enggak seperti itu kan? Ya. Banyak hal bukannya tidak berguna ya, artinya cuma sekitar 10% lah mungkin ilmu dari kampus yang perlu kita, tapi kuliah itu menurut saya perlu sekali, minimal targetnya kalau kita ngawinkan anak itu gelar kita S1 di undangan kan gitu loh, atau kita nikah itu kan ada gelarnya, bercanda. Tapi gini, jadi di kampus saya harapkan kepada adik-adik semua terutama ya yang belum bekerja, belajar sekeras mungkin. Belajar itu apa yang kalian sukai. Boleh dicek nilai Pancasila dulu D saya itu. Kayak PKI tak pikir. Saya ngulangin lagi, akhirnya dapat C kan itu. Tapi agama saya A. Kayak ekstremis kalau agamanya A, Pancasila-nya D. Jadi untuk nilai-nilai yang mata kuliah yang menurut saya saat itu saya tidak suka, saya akan biarkan saja. Tapi ilmu di teknologi benih, di apa kultur dan lain sebagainya, saya bisa agak bagusan lah di situ nilainya. Jadi IP saya dulu 22 0 loh. Jadi pernah cerita lucu itu saya ngelamar pekerjaan, IP saya dibanting. Ini IP apa tegangan listrik ini 22 0 ini. Ya karena itu IP-nya kan tegangan listrik. Sampai mana tadi itu ceritanya? Sampai mana tadi Mbak? Sampai mengembangkan tadi Pak, jadi ilmunya yang diserap di kampus begitu. Oh ya, saya itu blank sampean. Jadi di kampus itu pentingnya kita belajar itu fokus kepada hal-hal yang kita sukai, tidak masalah walaupun lainnya kalian nilainya bisa bagus semua syukur, tapi konsentrasikan kepada hal yang kalian sukai. Terus yang menurut kalian pilih dari sekarang itu yang bisa membawa hidup kalian apa? Drone, belajar drone sehebat mungkin. Keluar bikin drone atau apalah, kalian bisa pemetaan bisa apa. Yang suka budidaya bikinlah di pembibitan. Ingat Pak Saptarsono itu bisa menjadi miliarder dari pembibitan kehutanan, ya kan? Ada Pak Sumarsono yang pandai membuat pupuk, sekarang mau menjadi miliarder. Banyak alumni-alumni kita berprestasi di luaran yang bisa menjadi contoh. Jadi tekuni saja apa yang kalian sukai, fokus kepada 1-2 bidang, belajar dari kampus diterapkan sekarang. Misalnya dari kampus belajar tentang pemupukan, tanya sama dosen-dosen kita orang-orang hebat kok. Apa itu Grebelin, apa itu Auxin, bagaimana membuka
pupuk cair NPK dan lain sebagainya, fokus ke situ, kalian uji coba di kampus, terapkan kenaman, teruskan sampai ke penelitian, begitu kuliah, itu kalian ilmu itulah nantinya yang akan menghidupi kalian di masyarakat, di masa depannya, seperti itu. Jadi, saran saya itu fokus terhadap satu bidang yang itu kira-kira kalian bisa hidup di situ. Jangan pula nanti kayak cerita Damar Wulan tadi ya kan, begitu selesai ijazahnya ditahan kampus saja 1 tahun, saya bilang sama Pak Rektor tantangan, Pak Rektor ijazah mahasiswa yang tamat coba Bapak tahan 1 tahun, kita pengen lihat jadi apa mahasiswa, bisa hidup nggak dengan jasanya itu, saya jamin 80% jadi ojol kan gitu, ketawa saat itu kan, ya maksud kita bercanda padahal pikiran kita serius bahwa mahasiswa carilah kalau kampus kurang membeli pembekalan, kalian belajar sendiri kan, belajar yang hal yang praktis yang kira-kira punya nilai jual nanti di masyarakat seperti itu. Berarti kita di sini dari pertanyaan ini tadi ada poin bahwa kita harus menemukan benar-benar apa sih yang jadi kepinginan kita gitu ya Bapak ya, apa yang jadi kelebihan kita begitu yang nanti itu bisa digali-gali terus, dicari terus untuk bisa dikembangkan nantinya di kehidupan selanjutnya itu bisa sukses melalui hal yang kita sukai, melalui passion yang kita sukai begitu ya Bapak ya. Ya, betul. Nah, ini ya karena waktunya sudah hampir 1 jam, ini pertanyaannya cukup Pak. Jadi ada 2 pemenang untuk giveaway pada hari ini kepada @Arya Dharma HRP, kemudian kepada Siti Nurhani 2012. Silakan untuk bisa DM ke kami agar nanti bisa diproses untuk pengiriman giveaway-nya. Dan untuk ada spesial giveaway kepada Bapak Slamet Raharjo yang tadi sudah ikut berpartisipasi aktif untuk bertanya juga saking penasarannya begitu dengan tema kita hari ini tentunya Bapak. Nah, nanti bisa langsung kita hubungi melalui DM kita begitu Bapak. Nah, di sini karena sudah banyak sekali pengalaman yang sudah diberikan dari Bapak Novi Dwi Priyono, kemudian juga tips and triknya begitu. Nah, ini ada beberapa kesimpulan dari kami bahwa sarjana tidak harus mencari kerja atau juga kerja di mana begitu, tetapi harus memiliki jiwa entrepreneur begitu ya Bapak ya. Kemudian ilmu yang didapat selama perkuliahan itu harus dikembangkan dan harus berguna untuk masyarakat di sekeliling kita. Lalu sukses bukan hanya diukur dari materi saja, dari banyaknya kekayaan yang kita punya, namun dilihat dari perubahan apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat sekitar. Kemudian strategi dalam berwirausaha itu sangat penting. Kita harus menguasai bagaimana proses produksi hingga sampai ke pemasarannya, dan kerja dengan penuh keyakinan dan jangan pernah menyerah dengan apapun kesulitan yang kita hadapi, karena setiap kesulitan pasti ada kemudahan dan ada penyelesaiannya. Dan satu poin penting tadi ada yang saya tangkap yaitu bagaimana cara kita untuk memakmurkan orang-orang di sekitar kita begitu ya Bapak. Kesimpulan kita hari ini, jadi mungkin tadi ada teman-teman yang kelewatan, maksudnya ada yang beberapa hal yang belum bisa masuk, nah baru ikut bergabung di akhir-akhir ini. Nah ini mungkin ada beberapa motivasi Bapak yang bisa disampaikan untuk teman Istiper di sini, baik calon mahasiswa baru maupun mahasiswa baru dan mahasiswa tingkat akhir yang nantinya bisa sesukses Pak Priyono begitu Bapak, silahkan. Baik, untuk adik-adik mahasiswa baru ya, jadi artinya kalian sudah memilih kampus yang tepat, kampus yang luar biasa, di situ kita pengembangannya juga begitu keras, jadi pasti kalian akan bekerja, pasti. Tapi saya pikir jangan jadi pekerja, jadilah pengusaha.
dengan jadi pengusaha kita bisa membantu lebih banyak orang daripada kita menjadi seorang pekerja. Untuk teman-teman yang alumni sama alumni lah yang sudah tamat, kita bekerja ikhlas, kita semakin memberikan kemanfaatan buat orang lain, buat banyak perubahan seperti itu. Jadi kalau seumur saya masa mau omongannya sudah mati kan, artinya kalau saya kan targetnya kalau meninggal nanti akan banyak mendoakan kan gitu saja, bukan banyak uangnya. Jadi teman-teman, mari kita alumni kita adalah orang-orang hebat, orang-orang kuat, mari kita bikin perubahan di daerahnya masing-masing terus berkarya, dan ingat kita berikan yang terbaik. Jadilah yang terbaik di bidang apapun, jadi penangkar yang terbaik, terbesar. Saya bikin angkringan, saya pastikan angkringan saya teramai yang ada di Pontianak. Kan seperti itu. Saya pembibitan buah, saya pastikan kita yang bikin pengaruh terbesar di Kalimantan Barat. Jadi saya pikir jadilah yang terbaik, seperti itu. Terima kasih sekali Bapak, sharing Bapak Priyono pada hari ini sungguh sangat luar biasa. Tak terasa sudah 1 jam kita bersama Bapak. Nah, di sini kami segenap kru mengucapkan terima kasih kepada Bapak Novi Dwi Priyono yang sudah memberikan ilmunya, berbagi ilmu bersama kita, bersama teman Instiper di sini dalam 1 jam ke depan. Harapannya nanti teman-teman Instiper dapat menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, mempunyai mental-mental yang baik nanti ketika berada di dunia kerja, begitu, dan bisa sesukses Pak Priyono, begitu ya Bapak. Nah, kami ucapkan sekali lagi terima kasih sekali kepada Bapak Priyono dan teman-teman yang sudah bergabung selama 1 jam ke depan. Kami ingatkan untuk yang mendapatkan giveaway, bisa silahkan langsung DM ke admin, begitu. Dan kami ingatkan juga bahwa pendaftaran Instiper masih dibuka hingga 30 Agustus. Jadi silakan untuk teman-teman yang belum mendaftar, silakan langsung mengunjungi website kita di pmb.instiperjogja.ac.id, langsung saja segera mendaftar di situ. Nah, di sini juga saya mengingatkan kembali bahwa kita akan melangsungkan acara AIM ini, Alumni Instiper Menginspirasi, setiap hari Sabtu jam 9, jadi jangan lewatkan, nanti akan banyak alumni-alumni Instiper yang akan menginspirasi teman-teman dan akan membuka cakrawala teman-teman, sehingga nanti teman-teman bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, di sini kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan kepada Bapak Priyono khususnya yang sudah bersedia sharing ilmu kepada kita. Terima kasih Bapak. Sampai jumpa Bapak di next event kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Selesai.